Scene dimulai ketika ada sekumpulan orang bertopeng badut yang berusaha merampok sebuah bank. Sebagian masuk melalui pintu depan dan sebagian lainnya masuk melalui atap gedung. Tapi anehnya begitu salah satu badut selesai mengerjakan tugasnya, badut yang lain langsung menembaknya. Begitu selanjutnya sehingga hanya menyisakan dua badut dalam ruangan dan badut yang satu juga akhirnya ditabrak oleh salah satu badut menggunakan bis sekolah dan badut yang mengendarai mobil pun akhirnya juga ditembak oleh badut yang satunya yang tidak lain itu adalah Joker sendiri. Sambil membawa uang hasil rampokan menggunakan bis sekolah, Joker pun dengan santai bisa keluar dari bank tersebut. Scene selanjutnya terlihat Batman sedang memburu para penjahat, yang ternyata itu adalah Batman palsu, dan tidak lama kemudian Batman asli pun muncul dengan mobil kerennya. Dia pun langsung menghajar para penjahat dan mengikatnya, dan para Batman palsu pun juga diikat dan disuruh berhenti menirunya karena itu hanya akan membahayakan nyawa mereka sendiri. Dan setelah itu di tempat rahasia Bruce Wayne alias Batman, Alfred asisten setianya terlihat sedang mengobati luka dari Bruce Wayne. Dia juga memberi nasihat supaya Batman lebih berhati-hati. Dia juga mengupgrade jubah Batman agar lebih kuat dan tahan terhadap senjata. Pria ini bernama Harvey Dent, seorang jaksa paling berani dalam menangkap para penjahat di kota Gotham, ditemani Razel sang kekasih yang ternyata juga seorang jaksa. Mereka bekerja sama dalam menangkap dan menuntut hukuman untuk para penjahat di sana. Mereka sedang berusaha memenjarakan seorang pemimpin mafia yang bernama Maroni. Di luar dugaan, saksi yang dihadirkan malah membelot dan menodongkan senjata, namun dengan sigap Harvey segera merebut senjatanya dan langsung menghajarnya. Dalam melakukan tugasnya, Harvey dibantu oleh kepala polisi bernama Gordon, yang merupakan salah satu polisi yang bersih dan anti korup. Di tempat lain terlihat para pemimpin mafia yang sedang rapat. Mereka resah dengan kehadiran Batman yang selalu mengagalkan rencana mereka. Namun di tengah rapat mereka dikejutkan dengan kehadiran Joker yang muncul secara tiba-tiba. Ternyata Joker menawarkan kerjasama dengan para mafia. Dia berdalih akan bersedia menangkap Batman bila dibayar dengan imbalan yang pas, yaitu setengah dari kekayaan dari para mafia. Mendengar tawaran itu, para mafia pun tertawa menganggap tawaran itu sebuah lelucon, namun tawa mereka terhenti ketika Joker memberitahu kalau dialah yang telah merampok uang mereka di bank. Mendengar hal itu, para mafia langsung marah, terutama yang bernama Gamul, yang dari tadi terlihat kesal dengan kehadiran Joker. Namun ketika mereka mau menghajarnya, mendadak mereka terhenti. Ternyata Joker sudah menyiapkan bom di balik jubahnya dan mengancam akan meledakannya jika mereka mendekat. Sebelum keluar, Joker meninggalkan kartu namanya, dan menyuruh para mafia menghubunginya apabila mereka berubah pikiran dan menginginkan jasanya dalam menangkap Batman. Dan Joker pun pergi meninggalkan para mafia. Batman, Harvey dan Gordon berencana akan menangkap Lau yang berada di Hong Kong. Namun menangkap Lau bukanlah hal yang mudah karena Lau berada dalam gedung yang super ketat keamanannya dan dijaga oleh para penjaga, dibantu oleh Mr. Fox yang merupakan orang kepercayaan sekaligus sang pembuat persenjataan dan perlengkapan Batman lainnya. Mereka pun menyusun rencana penangkapan karena dengan ditangkapnya Lau, akan membuka jalan untuk menangkap para mafia dengan kesaksiannya di pengadilan. Rencana pun dijalankan. Mr. Fox yang sudah menaruh handphone sebelumnya di tempat security, ternyata itu sudah menjadi bagian dari rencana. Handphone itu ternyata berfungsi untuk mengacaukan sistem keamanan gedung dan memadamkan aliran listrik sehingga gedung menjadi gelap. Tak lama Batman pun datang dan beraksi. Ia masuk ke dalam gedung dan langsung masuk ke dalam ruangan di mana Lau berada. Luar biasanya dia masuk dengan cara terbang dan menghancurkan kaca gedung, kemudian ia menghajar para bodyguard Lau. Setelah itu menyeretnya dan menariknya lewat pesawat pribadinya. Lau pun berhasil ditangkap dan diserahkan kepada pihak kepolisian kota. Setelah itu dia dipaksa mengaku dan bersaksi agar para mafia lainnya bisa ditangkap, walau awalnya dia menolak bersaksi. Namun karena diancam akan dibawa ke penjara daerah yang terkenal sangat kejam dan sadis, akhirnya Lau mau bersaksi.
Singkat cerita, dengan kesaksian Lau, mafia pun berhasil ditangkap. Dari sini akhirnya para mafia memutuskan untuk menghubungi Joker karena mereka sudah sangat frustasi dengan Batman yang selalu mengganggu bisnis mereka. Joker dengan menggunakan kostum Batman palsu sebagai pancingan, agar Batman asli muncul. Joker mengancam membongkar identitas aslinya. Jika Batman tidak muncul, dia akan terus membunuh para Batman palsu yang berkeliaran di kota, dan juga menghabisi para petugas hukum. Dengan cerdik dia menandai sasarannya dalam sebuah kartu remi. Tidak lama kemudian Joker pergi ke sebuah pesta yang dimana di sana juga ada Razel yang tidak lain adalah pacarnya Harvey Dent. Joker pun menangkap Razel dan melemparkannya keluar jendela. Untung saja Batman berhasil menyelamatkannya. Sasaran Batman selanjutnya adalah wali kota Gotham. Saat dilangsungkan upacara penghormatan, ternyata Joker dan anak buahnya sudah menyusup masuk ke dalam barisan pasukan. Saat mereka akan menembak sang wali kota, Gordon langsung melompat untuk menolong. Yangnya wali kota itu malah tertembak dan akhirnya tewas. Harvey yang khawatir dengan keselamatan Razel menyuruhnya untuk bersembunyi karena ternyata Razel akan menjadi sasaran Joker berikutnya. Batman yang sangat marah mendatangi Baroni dan menghajarnya. Agar ia memberitahu di mana tempat persembunyian Joker, Baroni yang tidak tahu pun hanya menyarankan jika dia ingin mendatangi Joker maka ia harus membuka identitas aslinya di depan publik. Esok harinya ketika Harvey sedang melakukan konferensi pers, Bruce Wayne hadir karena berencana akan membuka identitas aslinya sebagai Batman agar Joker mendatanginya. Namun di luar dugaan malah Harvey yang mengaku kalau dialah Batman. Joker pun langsung membawa pasukannya untuk menangkap Harvey yang pada saat itu akan dibawa ke markas polisi. Mobil yang membawa Harvey dan para polisi pun diserang. Batman pun datang dan berusaha menyelamatkan Harvey hingga akhirnya mobil Batman pun hancur terkena tembakan Joker. Untungnya Batman punya motor cadangan yang nggak kalah keren dan tamu dari mobilnya. Batman pun akhirnya balas menyerang dan berhasil membuat truk yang dibawa Joker terbalik. Batman yang sangat marah berniat menabrak Joker dengan motornya, namun entah kenapa motor Batman seketika terpleset dan terjatuh. Lalu ketika Joker akan membuka topeng Batman, datanglah Gordon sang kepala polisi dan memukul Joker dari belakang hingga pingsan. Joker pun akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke markas polisi. Atas keberhasilannya menangkap Joker, Gordon pun diangkat menjadi komisaris polisi yang baru. Anehnya Joker juga memberikan tepuk tangan yang tidak biasa dan malah menambah kesan mengerikan pada dirinya. Tak berselang lama datanglah telepon dari anak buah Joker kepada pihak kepolisian bahwa mereka telah berhasil menangkap Razel dan juga Harvey, dan disinilah terlihat kecerdasan dan kelicikan seorang Joker. Ternyata ia sengaja ditangkap untuk mengelabui polisi dan petugas. Batman yang kembali marah dan menghajar Joker dan memaksa Joker memberitahu di mana Joker menyekap kedua temannya. Joker pun akan memberitahu, karena ini memang adalah bagian dari rencananya. Namun ia membuat Batman dan polisi bimbang siapa yang akan dia selamatkan duluan. Batman pun dihadapkan kepada pilihan yang sulit antara menyelamatkan Harvey, sahabat sekaligus sang penegak hukum, atau menyelamatkan Razel, sang mantan yang masih dicintainya. Batman pun akhirnya memilih untuk segera menyelamatkan Harvey dan menyuruh polisi segera menuju ke tempat di mana Razel disekap. Joker yang masih di markas polisi berhasil memperdaya para petugas. Dia berpura-pura meminta sebuah handphone dan memasukkannya ke dalam perut seorang tahanan yang sudah ditanam sebuah bom, sehingga bom itu pun meledak dan menghancurkan markas polisi. Joker pun dengan kecerdasannya berhasil keluar dari markas polisi dengan mulus. Di tempat lain Razel pun akhirnya tewas karena terkena ledakan bom yang ditanam oleh anak buah Joker, dan Harvey yang berhasil diselamatkan oleh Batman malau selamat wajah hancur terkena ledakan bom. Joker yang berhasil lolos seolah-olah menyatakan kemenangannya, sementara Harvey yang terbaring di rumah sakit menolak untuk dioperasi wajahnya karena Razel tewas. Harvey merasa bersalah dan menganggap Batman dan polisi lainnya juga ikut bersalah karena tidak memprioritaskan untuk menyelamatkan Razel duluan. Nah, disinilah Harvey ingin membalas dendam kepada orang-orang yang terlibat atas kematian Razel. Dia tidak peduli lagi jika mafia-mafia akan bebas akibat ulahnya melakukan kejahatan. Di tempat lain, Reis yang merupakan karyawan Bruce Wayne mengetahui identitas asli Batman.
Ia berencana membongkar siap Batman sebenarnya melalui sebuah stasiun TV. Dia berpikir dengan diketahui identitasnya maka Joker akan bisa menangkapnya dan menghentikan terornya kepada warga Gotham. Namun ternyata dugaannya salah besar. Sebelum sempat mengasih tahu, Joker sudah terlebih dahulu menelpon stasiun TV dan mengancam jika dalam 60 menit tidak ada yang bisa membunuh Reis maka Joker akan meledakkan satu rumah sakit. Karena ancaman Joker tadi semua penduduk kota Gotham panik. Karena tidak ingin rumah sakit diledakkan banyak yang ingin membunuh Reis, polisi pun memerintahkan untuk mengosongkan setiap rumah sakit di Gotham. Ternyata ini juga termasuk salah satu bagian dari rencana Joker agar dapat mengunjungi Harvey, yang pada saat itu sedang terbaring di rumah sakit. Joker pun berhasil memasuki sebuah ruangan tempat Harvey dirawat. Dengan kelicikan dan kepintarannya dia berhasil mengelabui para petugas yang sedang berjaga. Kedatangan Joker ke sana justru bukan untuk menyakiti Harvey melainkan untuk mencuci otaknya agar sisi jahat dari dalam diri Harvey itu muncul. Joker manipulasi pikiran Harvey bahwa Joker hanyalah bagian kecil dari kejahatan yang ada di Gotham. Penjahat sebenarnya adalah para mafia dan para penegak hukum di Gotham sendiri. Harvey pun terpengaruh dari perkataan Joker. Dia pun bertekad akan menghabisi para mafia dan para penegak hukum yang korup di kota itu. Tak lama kemudian rumah sakit itu pun meledak. Dan Joker pun keluar dengan gaya khas psikopatnya. Teror tak berhenti di situ. Joker juga mengancam kalau dia akan meledakkan terowongan dan jembatan yang ada di Gotham. Harvey pun juga mulai menebar terornya. Dia mulai memburu orang-orang yang terlibat dalam kematian Rizal. Dimulai dari polisi yang membawanya yaitu Woods yang ternyata juga telah disuap oleh Joker. Baroli, seorang mafia yang sebenarnya tidak terlibat langsung, juga menjadi sasaran dari Harvey. Rambis, anak buah Gordon yang ternyata terpaksa melakukan yang diperintahkan Joker agar ibunya yang berada di rumah sakit bisa tetap hidup. Warga yang ingin keluar dari kota pun dengan bantuan polisi diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kekacauan. Disediakan dua kapal besar untuk menampung, di mana satu kapal berisi warga biasa dan kapal satunya lagi berisi para narapidana. Ternyata di dalam kapal sudah ditaruh bom-bom serta pemicunya, dan ini pun lagi-lagi sudah direncanakan oleh Joker agar masing-masing dari penghuni kapal berlomba untuk meledakkan kapal yang lain agar mereka bisa bertahan hidup. Mereka juga diancam jika masing-masing tombol belum ditekan sebelum jam 12 malam, maka Joker sendiri yang akan meledakkan mereka semua. Awalnya mereka berebut supaya kapal yang lain diledakkan. Mereka panik karena takut kapal yang mereka naiki akan diledakkan oleh penghuni kapal yang satu lagi, hingga para warga pun melakukan voting akan meledakkan kapal yang berisi narapidana. Namun setelah voting diputuskan untuk meledakkan kapal para narapidana, tidak ada yang berani menekan tombol. Akhirnya kapal yang berisi para kriminal pun tidak jadi diledakkan. Di sisi lain kapal yang berisi para napi pun tak kalah panik hingga akhirnya ada salah satu tahanan yang bertubuh besar merebut pemicu dari tangan polisi. Dikira mau memencet tombol untuk meledakkan, ternyata ia malah membuang pemicu itu ke laut. Kedua kapal pun tidak ada yang diledakkan. Di tempat lain Gordon yang berusaha menangkap Joker dan anak buahnya. Gordon ditelepon oleh istrinya dan memberitahu kalau mereka telah diculik dan ternyata Harvey lah yang telah menculiknya dengan bantuan seorang wanita. Harvey dan menyalahkan Gordon karena terlambat menyelamatkan Rizal sehingga Rizal tewas dan dia ingin Gordon merasakan apa yang dia rasakan. Gordon pun bersiap menembak para badut yang dikira anak buah Joker. Untungnya Gordon mengetahui ternyata badut-badut itu bukanlah para penjahat melainkan para tawanan yang diikat, sedang para dokter dan para perawatlah yang ternyata anak buah Joker sebenarnya. Pada akhirnya polisi pun mengetahui kalau para penjahat sesungguhnya bukanlah para badut dan mereka berhasil menyelamatkan Sandra dan menangkap anak buah Joker. Di tempat lain Batman yang menemukan Joker berkat bantuan Mr. Fox akhirnya bertarung. Dengan bantuan seekor anjing ganas Joker berhasil membuat Batman terpojok dan di saat terdesak inilah Joker mengajak Batman menyaksikan kapal yang dikiranya akan meledak dan dianggapnya
sebagai pesta kembang api. Namun hingga waktu yang telah direncanakan kedua kapal belum meledak karena penghuni kapal tidak ada yang berani menekan tombol tersebut dan Joker pun merasa kesal dan berniat akan menekan tombol pemicunya sendiri agar kedua kapal meledak, namun Batman berhasil mengagalkan rencana Joker dan berhasil mengalahkan Joker lalu menggantung Joker dengan posisi terbalik. Di posisi terpojok seperti itu Joker sempat mengatakan kalau dia masih punya satu kartu as lagi, yaitu Harvey Dent yang kini telah berubah menjadi jahat. Batman pun segera mengejar Harvey yang akan membunuh Gordon. Dan keluarganya Batman pun datang ke tempat di mana Harvey Dent menyekap keluarga Gordon. Walau sempat tertembak, Batman berhasil menyelamatkan anak Gordon, dan Harvey pun tewas terjatuh dari lantai atas gedung. Karena tak ingin nama Harvey tercemar dan akan menyebabkan para penjahat bebas, akhirnya Batman pun berkorban. Dia menyuruh Gordon untuk mengatakan bahwa semua orang yang dibunuh Harvey dan kematian Harvey adalah perbuatannya, sehingga Harvey akan tetap jadi simbol kebenaran di kota Gotham. Walaupun pada awalnya Gordon tidak menyetujuinya, namun pada akhirnya dia hanya bisa pasrah dan menyimpan semua rahasia itu. Kini penduduk Gotham hanya tahu berita bahwa Harvey Dent adalah seorang pahlawan, sedangkan Batman menjadi seorang pemburu penjahat yang kini diburu layaknya penjahat. Hanya Gordon dan keluarganya lah yang tahu siap kesatria sebenarnya. Bukan Harvey Dent melainkan Batman atau The Dark Knight.